Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya dan salam sejahtera bagi kita semua. Oke, untuk pertemuan kali ini materi yang akan kita bahas mengenai pengantar dari teori bahasa dan otomata. Oke, ini referensi buku yang Anda bisa gunakan. Sebenarnya masih banyak, tidak hanya 4, tapi saya memakainya yang poin kedua itu. Teori bahasa dan otomata karya Virar Udirartatmo. Oke, buku ini banyak beredar, termasuk perpus kita juga punya. Jadi nanti Anda sebaiknya itu pinjem di perpus kita. Tapi kalau tidak ada, Anda boleh pinjem punya saya. Nanti di fotokopi. Nah, yang asli punya saya ya dibalikin. Itu bukunya warnanya hijau itu. Oke, Anda cari ya. Oke, kita masuk ke materi. Jadi sebenarnya secara umum ilmu komputer membagi menjadi 2 komponen utama. Yang pertama itu model dan gagasan mendasar mengenai komputasi dalam kurung TPO. Kemudian yang kedua, teknik rekayasa untuk perancangan sistem komputasi meliputi perangkat keras maupun perangkat lunak. Oke, jadi gini, teori bahasa dan otomata itu ada sebelum komputer itu diciptakan, istilahnya seperti itu. Kita punya gambaran kira-kira itu ketika kita bikin bahasa pemrograman dan sebagainya, termasuk Windows kan itu hasil dari bahasa pemrograman juga toh. Itu gimana toh? Nah, itu kita ada di situ, model dan gagasan mendasar mengenai komputasi. Oke, nanti kita berkutat mengenai lebih spesifik lagi, kita akan berkutat mengenai compiler yang ada di bahasa pemrograman. Ya, kita sudah tahu ya, kalau namanya bahasa pemrograman itu bisa bikin program gitu, istilahnya seperti itu. Program yang bisa bikin program. Begitu. Oke. Selanjutnya sebelum ada beberapa istilahnya. Oke. Finite state automata dan ekspresi reguler awalnya berdasarkan neural network dan switching circuit. Nah, ini awal mula kenapa teori bahasa otomata itu muncul. Jadi ketika sudah ada penemuan atau penelitian mengenai neural network dan switching circuit, nah itu gerbang logika dan sebagainya, itu terus muncul gimana tuh caranya bikin komputer gitu istilahnya. Nah, terus bikin komputer biar bisa nyala itu harus gimana? Oh, harus ada sesuatu yang bisa bikin Windows misalnya seperti itu. Nah, itu sesuatunya adalah bahasa pemrograman. Terus bagaimana caranya? Nah, itu TPO ada di situ. Digambar dulu. Gambar bahasa pemrograman itu awalnya harus kayak gini. Harus ada gagasannya atau idenya. Nah, TPO ada di situ. Finite state automata adalah tool yang sangat berguna untuk perancangan lexical analyzer. Nah, ini intinya dari TPO sebetulnya. Kita bicara mengenai compiler, tapi sebenarnya lebih mengkerucut lagi kita bicara mengenai lexical analyzer. Nah, di poin selanjutnya dijelaskan lexical analyzer merupakan bagian dari kompilator ya. Tidak saya tebal ya tulisan kompilator. Tidak apa-apa ya. Kompilator yang mengelompokkan karakter ke dalam token. Nah, token itu macam-macam, ada nama, variabel, dan keyword. Oke. Variabel kita sudah tahu, nama juga kita sudah tahu, keyword juga kita tahu. Nah, kita sudah paham ya, di bahasa pemrograman itu kan ada keyword yang tidak bisa dibikin untuk menjadi variabel misalnya seperti itu. Anda mengetikkan kata F di PHP itu diawali dengan dolar misalnya seperti itu, atau dan ya contoh-contoh yang lain misalnya itu error. Atau Anda ngetikkan if itu sebagai variabel di Java misalnya seperti itu, maka akan error. Nah, itu dikumpulkan. Nanti kata-kata tersebut itu dicek apakah itu masuk keyword apa enggak. Ketika dia sudah dikelompokkan masuk keyword dan Anda mengetikkannya bukan peruntukannya untuk keyword,
untuk variabel misalnya untuk nyimpen data, itu error. Nah, secara otomatis ketika Anda mengcompile itu, nah umumnya setiap bahasa pemrograman itu kan pakai kontrol F9 ya. Ya macam-macam sih. Nah, kalau misalnya Anda pakai TextPad itu untuk Java apa ya? F2. Saya lupa. Pokoknya kalau ya gambar panah hijau biasanya seperti itu untuk running program. Nah, ketika di running kan kompilator akan mengecek apa yang ada di kode program tersebut. Ketika tulisan kode program itu dikelompokkan dulu, maksudnya if apa enggak. Ketika tulisannya sudah sesuai dan sebagainya, makanya sudah program itu bisa berjalan. Tapi kalau tidak sesuai, ternyata misalnya keyword digunakan sebagai variabel, maka muncul pesan error, misalnya missing token dan sebagainya. Nah, karena kita bicara mengenai TPO adalah bicara mengenai bahasa pemrograman, tentunya tidak jauh lah istilahnya. Kita harus mendalami kira-kira apa ya, bahasa pemrograman itu memang bisa bikin program betul, tapi tentunya didefinisikan secara tempat-tempat betul. Yaitu kok komputer bisa tahu kita melakukan error ya. Nah seperti itu, karena didefinisikan secara tepat. Begitu. Spesifikasi dari bahasa pemrograman, pertama himpunan simbol-simbol alfabet. Kita tidak sembarangan bisa menggunakan itu. Ketika titik koma untuk mengakhiri sebuah sintak, Anda menggunakannya bukan titik koma, nanti muncul error juga. Itu kan simbol loh. Nah seperti itu. Himpunan program yang benar secara sintaksis, nah itu kan mengarahkan Anda, nah kompilator itu akan mengarahkan Anda sebenarnya untuk solusi. Dia ngasih tahu loh, errornya di sini tuh, Anda harus segera mencari solusinya untuk error ini, seperti itu. Secara sintaksis. Sebenarnya error itu kan banyak, nggak cuma sintak saja. Kalau sintak itu mudah ya, kita bisa tahu warnanya merah, error ini. Nah, kalau saya pribadi biasanya kalau sudah ketemu merah itu sudah merasa, aduh kok error ya Allah. Ampunilah aku ya Allah. Ada error yang lain, logical error. Jadi, secara penulisan sudah betul, tapi secara logika kita keliru, makanya hasil tidak muncul. Nah, nanti Anda mungkin kalau yang sudah berkutat dengan bahasa pemrograman dan yang ada kaitannya dengan database sering melakukan itu. Ketika kita melakukan pengetikan query ternyata tidak error secara sintak, mendadak datanya tidak muncul atau muncul ganda dan sebagainya, itu adalah error logika. Susah mendeteksinya itu. Makna dari program. Oke, kita ulas satu-satu dulu ya. Teori bahasa. Kita mengenal abjad. Definisinya dari abjad ya seperti itu. Himpunan berhingga dari simbol-simbol yang dapat disusun untuk membentuk suatu kalimat. Oke. Kemudian dalam konteks teori bahasa, nah kita disinggungkan lagi ke teori bahasa. Kalimat, string atau kata ketiganya merujuk pada hal yang sama, rangkaian simbol-simbol yang dapat disusun menggunakan simbol yang diambil dari himpunan abjad sama. Himpunan abjad biasanya dinotasikan dengan sigma. Kemudian alfabet, anggota alfabet, simbol terminal. Nah, nanti di bab tertentu kita belajar mengenai simbol terminal dan non terminal. Oke, ini hanya pengantar, jadi mungkin hanya di TPO kita nanti belajar terminal sama tidak terminal loh, gitu. Oke. Nah, kriterianya seperti itu. Ketika simbol dikatakan terminal itu apa, gitu. Ini aturan. Oke. Konsep bahasa dan otomata. Simbol adalah suatu entitas abstrak yang tidak didefinisikan secara formal. Oke, huruf dan angka adalah suatu dari simbol. Ini definisi dari simbol. Oke, string atau unta adalah suatu deretan berhingga dari simbol-simbol. Seperti itu.
String kosong diberi lambang epsilon atau lambda, jadi panjang string kosong adalah 0, seperti itu. Untuk penotasiannya seperti itu. String kosong atau bahasa kosong memiliki notasi seperti itu. Kemudian kita kalimat. Kalimat adalah gabungan dari kata-kata atau simbol-simbol yang mengikuti aturan suatu tata bahasa sehingga memiliki makna. Oke. Jadi memang bahasa itu kan memang disusun sedemikian rupa sehingga memiliki makna. Nah, contohnya itu kita sering menggunakannya ya karena kita ya termasuk saya bikin video ini kan untuk menyampaikan apa yang materi ini kan saya menggunakan bahasa toh. Nah, seperti itu. Ketika saya tidak menggunakan bahasa tentunya Anda tidak memahami. Yang menerima aja Anda, misalnya Anda aja yang menerima tidak paham, apalagi yang saya ngomong apa, misalnya seperti itu. Nah, standarnya kita kan pakai SPO. K itu kan keterangan itu kan memang bubuhan aja istilahnya, tambahan, tidak terlalu penting. Coba misalnya ya, karena memang kita membicarakan mengenai memiliki makna, itu misalnya S-nya kita buang, jadi makan apel, itu kan timbul pertanyaan toh. Yang diajak komunikasi juga bingung. Ketika saya misalnya ya bicara ke Anda, makan apel, sana bingung. Makan apel Pak, seperti itu, ada pertanyaan seperti itu. Ketika lengkap, saya makan apel, itu sebuah informasi. Jadi Anda sudah tahu, oh makan apel, si Pak Tri itu makan apel, misalnya seperti itu. Ada informasi yang diterima ketika hanya makan apel toh ya, informasinya ngambang jadinya, maksudnya apa toh gitu, seperti itu. Apalagi kalau yang tengah dibuang, saya apel, oh malah itu informasinya jelas ya. Misalnya apa lagi ya, masih banyak contoh yang lain. Kalimat adalah deretan berhingga dari simbol-simbol terminal. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke bahasa. Ini definisi dari bahasa. Menurut KBBI, suatu sistem yang meliputi pengekspresian gagasan, fakta, konsep, termasuk sekumpulan simbol-simbol dan aturan untuk melakukan memanipulasinya. Oke. Jadi sebenarnya itu bahasa itu kan kumpulan dari simbol-simbol, kalimat yang dan informasi tentunya seperti itu. Tapi susunannya dari simbol-simbol. Oke. Kemudian definisi yang lain mengenai bahasa adalah himpunan string-string dari simbol untuk suatu alfabet. Oke. String adalah kumpulan dari simbol tadi ya. Jadi kata lah istilahnya. Nah, kalau string-string ada dua itu berarti kan katanya tidak mesti satu. Misalnya kalimat, misalnya seperti itu. Jadi bahasa adalah himpunan kalimat-kalimat, misalnya seperti itu, dari simbol-simbol. Nah, yang pembentuk utamanya adalah simbol-simbol untuk suatu alfabet. Kemudian selanjutnya rangkaian simbol-simbol yang memiliki makna. Ketika apel itu ternyata P-nya dibuang ya AL, jadi bingung itu. Oke. Kemudian definisi yang lain, bahasa adalah kumpulan kalimat, kalimat adalah rangkaian kata, kalimat adalah ekspresi, kata adalah token. Nah, sudah semakin mengerucut ya, kata adalah token. Jadi nanti kita kan biasanya menuliskannya di sana yang bukan string loh ya, misalnya contohnya gini, kita mengetikkan variabel gitu misalnya di Java gitu misalnya ya, integer A atau integer bilangan satu, bil 1 misalnya seperti itu kan token itu. Jadi bil 1 adalah sebuah variabel begitu. Kemudian semua bahasa dipaketkan oleh sebuah tata bahasa atau grammar. Itu sudah pasti karena ya kita tadi ya sudah mengenal SPOK. Begitu juga dalam bahasa pemrograman. Tentunya ya gini. Ketika kita komunikasi dengan komputer, itu medianya apa sih? Ya benar, media inputan, ada keyboard dan sebagainya. Tapi mereka bisa melakukan sesuai dengan keinginan kita, kan berarti memang kita komunikasi sama komputer.
pakai bahasa tentunya. Bahasa yang dipahami oleh kita juga komputer. Kan seperti itu biar informasinya sampai instruksinya bisa dikerjakan. Nah itu ada grammarnya, tidak sembarangan itu istilahnya. Ketika kita bolak-balik untuk instruksinya, komputer bingung. Seperti itu. Bahasa dibagi menjadi dua, bahasa natural dan bahasa formal. Natural adalah bahasa manusia sehari-hari, bahasa Inggris dan seterusnya. Kemudian bahasa formal adalah bahasa yang lebih kaku dengan aturan lebih ketat, seperti bahasa pemrograman komputer. Itu tidak bisa ditawar itu. Oke, mari kita lihat ya seberapa ketat sih. Oke, ini poin yang pertama di slide 13, nomor 13 itu kira-kira if dari bahasa pemrograman apa? Rada unik ya, ada dolar. Harusnya sih PHP. Kemudian yang kedua, if poin yang kedua, if ekspresi 1 var ekspresi 2 LC var ekspresi 3, misalnya seperti itu. Itu apa? Sebenarnya masih satu rumpun dengan yang atas, cuman tidak ada tidak ada dolar ya. Mungkin sih mungkin. Kemudian yang bawah, if A then B LC, apa itu? Pascal mungkin, Borland-Delpy. Ya. Kemudian penulisan untuk for. Nah itu, for A sama dengan 0, A di bawah 1, A plus plus. A plus plus satu rumpun itu. PHP, Java, PHP, Java, dan C. Satu rumpun. Nah, bahasanya seperti itu. Mereka tidak bisa ditawar. Ketika kita menuliskan dengan yang lain, itu maka kompilator akan ngasih tahu bahwa kita melakukan kesalahan secara sintak. Penulisan kita keliru. Seperti itu. Makanya kaku. Nah, saya punya trik. Jadi ini pengalaman saya. Sebenarnya dulu saya itu belajarnya bahasa pemrograman itu kan ya zaman dulu sih banyak. Ada C, kemudian ada Pascal. Terus yang terakhir itu Java. Terus bagaimana caranya saya itu kalau C sama Java kan masih dekat ya, satu rumpun, jadi memang tidak terlalu memerlukan waktu banyak untuk belajar itu. Tapi bagaimana dengan Pascal? Karena memang pertama kali saya untuk algoritma pemrograman itu dapatnya Pascal. Kalau Anda kan Java. Tuh. Bagaimana caranya agar tidak terlalu lama untuk belajar itu? Karena mungkin di pengetahuan saya yang sudah ada itu hanya Pascal. Intinya adalah algoritma. Ketika Anda berjalan di algoritma, Anda tidak kesusahan. Kok tidak kesusahan bahasanya? Tidak perlu waktu lama untuk berpindah ke bahasa pemrograman lain. Itu triknya. Ya memang ada waktu untuk belajar, tapi maksudnya ketika algoritma Anda pegang itu nggak susah, istilahnya seperti itu. Nah, Anda sudah belajar algoritma di semester 1, algoritma urutan-urutan proses tugas, Anda sudah tahu itu. Anda juga sering melakukannya di keseharian Anda. Ketika mau KRS, Anda harus memasukkan, yang bayar dulu lah, bayar. Bangun tidur dulu ding, bangun tidur, mandi, terus bayar, ke keuangan, minta pengantar pembayarannya, terus ke bank bayar, terus ketemu sama dosen, diaktifasi, bisa lewat WA atau yang lain, seperti itu. Oke. Nah, kita masuk otomata. Otomata adalah mesin abstrak yang dapat mengenali, menerima, dan membangkitkan. Oke, ini ditahan dulu. Maksudnya ditahan gini, pelan-pelan. Oke, jadi mau otomata karena kita bicara mengenai kompilator, sebenarnya ada mesin tuh di sana di bahasa pemrogram yang namanya compiler. Yaitu otomata itu. Dia bisa mengenali. Ini maksudnya token. Ini maksudnya variabel dan sebagainya. Ini maksudnya kata tercadang keyword di situ. Nah itu otomata, itu mesin abstrak. Kemudian nanti kita akan belajar, moga-moga waktunya cukup ya untuk belajar aturan produksi. Ada bab khusus mengenai itu. Oke.
karakteristik. Nah, otomata ternyata punya ciri-ciri tergantung pada rangkaian input yang diterima mesin tersebut. Oke, kita jangan lepas dulu dari ini, karena memang untuk otomata itu kan pengecekan token dan keyword toh. Nah, jadi rangkaian input itu tadi, ketika kode program yang Anda ketikkan itu kan nanti dicek satu persatu. If itu i-nya cuma satu toh atau dua, atau if f-nya satu atau dua, atau i-nya dua, f-nya dua, gitu. Tergantung pada rangkaian input. Ketika sudah benar seperti apa? Ketika sudah benar, kompilator tidak memunculkan error. Seperti itu. Oke. Setiap saat berada pada status tertentu dan dapat berpindah ke status baru karena perubahan input. Oke. Ini ditahan dulu. Nanti ada contohnya. Anda nanti paham untuk ini. Ya sebenarnya hubungannya dengan if itu tadi. Kata if kan itu tersusun dari huruf I dan F. Kedudukannya yang namanya pengecekan kata if kan dicek dulu ya. I-nya benar enggak, terus F-nya sudah benar enggak. Ketika salah satu salah ya sudah kompilator error. Nah, ini kedudukan. Karena ini posisinya yang di depan, I-nya itu posisinya yang di depan, maka yang dicek itu huruf I ini dulu, posisi yang ada di sini. Benar if enggak? Benar I enggak maksud saya. Ketika sudah benar, maka pengecekan yang kata yang simbol yang kedua. F benar enggak? Ketika sudah benar ya sudah. Lanjut begitu. Oke. Ini hubungannya bahasa formal dan otomata. Oke, bahasa formal tadi kita sudah kenal ya, bahasa yang kaku. Kemudian otomata. Otomata itu mesin abstrak. Karena memang yang membuat bahasa pemrograman itu sebuah perusahaan, mereka punya standar tertentu. Makanya bahasa formal untuk komunikasi kita dengan komputer itu ya memang kaku seperti itu. Oke. Nah, ini contohnya. Oke. Saya kan menjelaskan mengenai slide nomor 17 dulu, nanti ada contohnya. Nah, ini ada hubungannya dengan tugas Anda. Oke. Kita lihat di gambar ini dulu. Ada Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, dan Q5. Kemudian ada huruf A, huruf D, huruf A, huruf U, ada huruf D, ada huruf Y. Seperti itu ya. Oke. Kita baca keterangannya yang sebelah kiri. Lingkaran menyatakan state atau kedudukan. Oke, lingkaran itu ini. Ini Q1, Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, dan Q5 adalah kedudukan. Oke, sudah ya. Oke. Kemudian label. Label adalah nama dari state. Berarti lingkaran itu ada namanya. Namanya apa? Q0 untuk yang ini. Kemudian Q1. Ini, sebentar. Saya contohkan langsung aja ya. Ini. Ctrl Z. Oke. Ini anggap aja bundar ya. Tapi belum terlalu bundar. Yang bundar ini namanya adalah state. State itu tadi kedudukan ya. Oke, nanti menganalogikanya itu perjalanan Anda ke Malioboro misalnya seperti itu. Seperti ini. Nah, untuk ini UPY. Ya, sebentar. Nah, ini UPY. Tulisannya potongan ya, nggak apa-apa lah ya, yang penting udah dipahami. Ini tulisannya UPY pokoknya gitu. Titik awal ada di UPY. Set. Kemudian kita ke patang puluhan. Kemudian di Wirobrajan. Terus di sini PKU ya. PU. Dan di sini Malioboro. Anggap aja M. Anggap aja jalan yang paling betul
menurut undang-undang dan sebagainya. Misalnya untuk ke Malioboro itu harus lewat ini. Untuk ke Malioboro kita harus lewat Patangpuluhan, kemudian Wirobrajan, kemudian apa ini tadi, PKU Muhammadiyah, baru Malioboro, kita sampai ke Malioboro. Nah, kita punya jalan yang lain, misalnya ya di sini Jalan Wates misalnya, ini UPY, kemudian ke utara misalnya ini, nah Jalan Wates, Jalan Wates, kemudian dibablas ke Wirobrajan, misalnya Wirobrajan. Nah ini seperti ini. Ini kan ada dua jalan toh menuju Malioboro toh. Pertama lewat Patangpuluhan, kemudian sampai ke Wirobrajan, ke PKU Muhammadiyah, sampai Malioboro. Sebenarnya masih banyak lagi percabangan, tapi ini hanya percontohan ya. Jadi saya mencontohkannya seperti ini aja lah, yang ya lumayan sederhana tapi mudah-mudahan mudah dipahami. Nah, anggap aja jalan yang paling benar itu ini lewat Patangpuluhan. Jadi ini salah, jalan yang salah, tapi tetap digunakan untuk pengecekan begitu. Nah, balik lagi ke sini. Ini lingkaran, balik lagi nggak apa-apa ya, kita mengulas satu persatu. Lingkaran menyatakan state kedudukan. Nanti mau. Ini state kedudukannya. Ini kita kan masih di UPY toh, anggap aja itu start awalnya itu di UPY. Nanti start akhirnya di finishnya ada di Malioboro. Kita semua berada di UPY. Jadi start awal di sini. Oke. Nah, ini ada kedudukan. Karena kita di UPY, ini state UPY, kedudukan UPY. Nah, ketika sudah jalan, misalnya kita lewatnya Jalan Wates, kita berarti kedudukannya ada di sini. Kemudian ketika kita sudah jalan lagi dari Jalan Wates tuh sampai Wirobrajan, nah kita kedudukannya sudah sampai di sini. Posisi lah istilahnya, posisi datanya ada di sini. Nah, itu perumpamannya seperti itu. Oke, balik lagi. Label adalah nama state. Oke, label adalah nama state. Nah ini UPY namanya state. Oh, state-nya ada di UPY, state-nya ada di Patangpuluhan. Ini state posisinya di Patangpuluhan. Ini Jalan Wates, ini Wirosaban, ini PKU. Nah itu. Kemudian di mana? Nah itu dinotasikan dengan key untuk anunya apa? State-nya itu kan, label nama dari state-nya. Nah, dari kasus ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Cuma namanya Q0, Q1, Q2, Q3 dan seterusnya. Kemudian busur menyatakan transisi atau perpindahan kedudukan. Nah ini set. Kalau di gambar ini ya berarti ini gambar panah, tapi memang enggak, ya lumayan terlihat gambar panah lah ya. Oke, terus di mana? Busur menyatakan udah. Label pada busur adalah simbol inputan ini A, D, A. Terus ini ada U, ada D dan Y. Oke. Ini yang di gambar ini belum ada. Abaikan dulu, nanti kita gunakan ini. Gunakan yang lain. Oke. Terus pokoknya yang penting ini simbol inputan A, D, A gitu ya. Kemudian label pada busur adalah simbol input sudah. Lingkaran yang didahului busur tanpa simbol adalah state awal. Lingkaran yang didahului busur tanpa simbol, nah tanpa simbol ini maksudnya. Lingkaran, kata kuncinya dia adalah lingkaran. Kemudian didahului busur, betul, didahului busur ini. Kemudian tanpa simbol inputan ini adalah state awal. Oh, berarti kedudukan pertama, start gitu istilahnya seperti itu. Nah, ini
Lingkaran yang diawali simbol tanpa simbol input, diawali tanda panah arah perpindahan tapi tidak ada simbol adalah state awal. Nah, untuk kasus ini berarti state awalnya apa? Ini UPY. Oke, kemudian lingkaran ganda adalah state akhir. Oke. Di sini lingkaran gandanya belum ada. Oke, untuk menganalogikannya karena kayak gini dari gambar ini kan, ini ceritanya kita bikin rute menuju Malioboro toh. Berarti goalnya apa? Malioboro. Karena kita bikin untuk goalnya Malioboro, goal itu adalah final terakhir. State yang dituju terakhir, state terakhir, makanya kita bunderi. Di sini keterangannya adalah state akhir, begitu. Oke, oke. Kita balik lagi ke sini. Nah, ini adalah mesin yang digunakan untuk pengecekan kata ada dan adu. Oke, oke. Sebentar saya gambarkan lagi di sini. Tapi dengan contoh yang lain ya, enggak apa-apa ya, karena memang ini terlalu banyak misalnya seperti itu. Kok terlalu banyak? Maksudnya terlalu kecil nggak bisa diedit maksud saya dulu. Nggak bisa. Oh, bisa ding. Oh, bisa ding. Nah, bisa. Oke. Tapi nanti kita perlu pakai itu juga, pakai ini biar kita mempunyai contoh yang lain misalnya seperti itu. Oke. Oke, tugas Anda nanti di yang sudah saya kirim itu, Anda suruh bikin mesin otomata untuk pengecekan kata if, else, begin dan sebagainya toh. Nah, berarti Anda suruh bikin seperti ini. Selama Anda sudah paham ini, kotakan yang ada di sini, saya yakin sudah betul. Terus kompleksitas dari jawaban Anda. Pertama gini, ini untuk pengecekan ada dan adu. Step terakhir, kita final terakhir itu tujuan kita adalah di Q4 dan Q3. Ketika arah datanya sudah sampai Q3 dan Q4 berarti sudah final. Sudah betul. Tapi di sini ada percabangan. Ketika masuk ke Q5 maka kan tidak sampai ke final, artinya tidak sampai gol, gagal istilahnya seperti itu. Nah, nanti sebisa mungkin tugas Anda itu dibikin seperti ini, komplek. Kompleknya dilihat dari mana? Oke, mari kita lihat. Jangan lupa ini adalah mesin. Bisa di zoom nggak? Oh, bisa ding. Nah, ini. Oke, mari kita lihat. Ini adalah mesin dari pengecekan kata ada dan adu. Ingat, teori bahasa otomata itu memilah antara token, variabel, dan keyword dan sebagainya. Ketika Anda mengetikkan for, kata for, atau ketika Anda mengetikkan kata misalnya n atau yang lain gitu misalnya, itu kan dicek satu persatu. Anggap saja ini ya, ini kan mesin untuk pengecekan ada dan adu. Nih. Anda mengetikkan di kode program adalah ada, tulisannya ADA. Berarti kan yang dicek pertama adalah ini. Di simbol pertama, apakah ini benar A? Apakah ini benar D? Apakah ini benar A? Ketika sampai di final, ini ya, ada kan sampainya di Q3 yang lingkarannya bunder maksudnya. Lingkaran ganda state akhir. Ketika sudah sampai di state akhir, berarti kata tersebut diterima. Kompilator menyatakan bahwa kata tersebut tidak error. Program Anda bisa dijalankan langsung tanpa harus kompilator tidak akan memunculkan error. Ini seperti itu. Bagaimana jika katanya adalah adu? ADU. Ternyata berakhir di sini juga. Berarti diterima gitu. Tapi kalau inputannya adalah ADD misalnya, kan jatuhnya di Q5 tuh, bukan Q5 kan ini lingkarannya cuma satu, bukan final ini. Nah, makanya kompilator error. Kata add miss token misalnya seperti itu, atau missing variable misalnya seperti itu. Kan biasanya seperti itu toh, Anda mengetikkan variabel di atas $,
bil 1, ternyata pas pemanggilannya di echo atau print itu di bahasa pemrograman PHP misalnya, ternyata Anda ngetiknya itu tidak bil 1 tapi bil I misalnya, kan bil I tidak sama dengan bil 1, makanya jatuhnya mungkin di misalnya yang bukan bundar ini, makanya kompilator memunculkan undefined bil I seperti itu. Lagu nanti Anda bikin mesin kompilator seperti ini yang kompleks gitu ya, tergantung dari kasusnya. Oke, contoh yang lain kita hapus aja, set, kita gedekan set. Loh kok iso? Oh, harus diklik mas. Nah, semi. Nah, kita balik ke ini. Misalnya di dalam kode pemrograman itu ada CC yang enggak ada di while ada kata do, for to do kan ada toh itu. Ya do. Misalnya do itu kan ini. For to do itu kan ada di salah satu bahasa. Ini keyword di bahasa pemrograman. Itu berarti kan kita harus menciptakan ini dulu step awal. Apa tadi definisinya? Dia menerima ada transisi tapi tidak ada simbol inputannya. Nah, ini kita beri nama key 0 misalnya. Bebas untuk penamaan ini, boleh macam-macam. Kemudian ini di sini. Ini gambarnya bebas. Kemudian ini key dikasih nama key 1 seperti itu. Kata yang diujikan apa di sini? Nah, kan state awalnya di sini. Jadi karena dia tidak ada simbol inputan, jatuhnya di sini D misalnya seperti itu. Oh, ingat ini kan huruf kapital semua toh. Anggap aja yang O kapital gitu aja ya. Oke. Kita bikin mesin untuk pengecekan do tapi yang kapital. Karena ada bahasa pemrograman yang kayak sensitif tuh. Jadi ketika kita mendeklarasikan, anggap aja kita mendeklarasikan sebuah variabel yang hurufnya besar, ternyata pas pemanggilannya untuk echo dan sebagainya atau print dan sebagainya ternyata pakai huruf kecil, makanya tidak dikenal gitu misalnya seperti itu. Kita bikin state lagi kedudukan. Oh, ini ingat ya, kita bikin mesin otomata untuk pengecekan D besar O besar. Ini kan keyword yang ada di bahasa pemrograman. O besar. Lah karena kita mau bikin mesin untuk pengecekan kata D O besar, itu berarti harus berakhir di final. Kalau ini sudah selesai, ternyata D-nya besar, ininya besar, maka ininya harus final. Key 3. Key 2. Tapi saya tadi bilang untuk tugas Anda harus kompleks. Jadi Anda harus bikin percabangan yang lain. Misalnya seperti ini. Ini key 3. Key 3. Anda ternyata inputannya D kecil. Nah, maka akan jatuh di sini. Jadi ketika kode program itu yang tulisannya DO itu do itu ternyata tulisannya D kecil, sudah D kecil aja langsung dia error. Maksudnya kompilator ngasih tahu bahwa yang Anda ketikkan itu salah loh, gitu, seperti itu. Nah, Anda tugasnya bikin seperti ini. Udah toh? Mudah banget. Oke. Itu aja mungkin untuk pengantar dari teori bahasa otomata. Nanti jangan lupa tugasnya dikerjakan. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya kita bicara mengenai teori bahasa dan otomata lebih dalam lagi. Oke, mungkin itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.